Selamat siang adik-adik semua. Hari ini kita akan melakukan percobaan mengenai gunung berapi. Nah, mungkin adik-adik sudah dapat ya bahannya. Dan ini ada piring aluminium, terus ada kotak yang berisi bahan kimia yang ada di sana. Kita buka ya adik. Ini ada tempat gunung berapinya, terus ada bahan kimianya ada berwarna merah dan ada yang berwarna putih. Kemudian ada sarung tangan dan kacamata ya. Nah, fungsi dari sarung tangan ini adalah ketika kita nanti membuat percobaan gunung berapi kan kita menggunakan bahan kimia. Sarung tangan ini nanti akan mencegah supaya tangan kita tidak terkena bahan kimia. Begitu juga dengan kacamata ini. Kacamata ini nanti sebelum kita mulai melakukan percobaan belum dipakai dulu. Fungsinya kacamata ini supaya mata kita tidak terkena letusan atau percikan yang keluar dari percobaan kita ya. Oke, itu fungsi dari kacamata ya. Nah, ketika terjadi letusan gunung berapi, yaitu nanti dia akan mengeluarkan gas yang sangat berbahaya. Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Kak Asmi di Kilik Indonesia. Hari ini kita akan pelajarin mengenai larva gunung Merapi. Nah, di sini sudah ada bahan-bahannya. Ini ada gunungnya, dan ini ada bahan A, bahan B, dan juga ada sendok serta gunting. Oke, sekarang kita gunting dulu bahan A. Mungkin nggak perlu sendok ya adik-adik, kita langsung masukkan aja bahan A-nya di sini. Hati-hati ya adik-adik. Kemudian kita tambahkan bahan B. Masukkan. Bahan B-nya enggak semuanya ya adik-adik. Kemudian kita tambahkan dengan air ini ya. Kita lihat apa yang terjadi. Simsalabim, Kilik-Kilik Indonesia. Wow, tambahkan lagi airnya. Wah. Jangan lupa tambahkan juga yang bahan berwarna merah. Maka jadinya akan seperti ini. Nah, adik-adik tahu nggak nih, kenapa ketika kakak tambahkan air, dia mengeluarkan gas? Yuk, kita cari tahu. Ada yang tahu kenapa? Mengapa ada gas atau yang seperti uap itu keluar di simulasi kita? Ini dia jawabannya. Bubuk yang digunakan pada Gunung Merapi adalah NaHCO3 atau yang sering disebut natrium bikarbonat, suatu garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat, dan dicampurkan dengan asam sitrat monohidrat yang merupakan asam organik lemah yang biasa digunakan untuk memberi rasa asam pada minuman. Asam sitrat ditemukan pada daun dan buah jeruk dan merupakan bahan pengawet alami. Ini dia reaksi kimianya.
Jadi ketika kita menuangkan bubuk tersebut dan diberi air, maka akan timbul reaksi kimia yang menimbulkan gas seperti gunung berapi. Gas yang keluar adalah gas CO2 atau disebut gas karbon dioksida. Nah, sudah paham kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kilik Indonesia, jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar tentang gunung api. Gunung adalah suatu permukaan tanah yang lebih tinggi daripada permukaan tanah di sekelilingnya. Suatu daerah dikatakan gunung jika puncaknya mencapai ketinggian 2000 kaki atau 610 meter. Gunung api atau vulkan adalah suatu sistem fluida panas yang memanjang dengan kedalaman 20 km dari bawah permukaan tanah hingga mencapai permukaan tanah. Isi daripada gunung api bisa berupa magma, batuan, dan juga gas. Sedangkan material-material yang dikeluarkan ketika gunung api meletus bisa berupa bom, lapili, dan juga tuff. Bom adalah batuan besar yang dikeluarkan ketika gunung api mengalami letusan. Sedangkan lapili adalah kerikil-kerikil yang dikeluarkan ketika gunung api mengalami letusan. Dan tuff adalah yang kita kenal sebagai abu vulkanik. Menurut Departemen Dalam Negeri Amerika, jumlah gunung api yang ada di dunia ada sebanyak 1.350 gunung api yang tersebar di seluruh dunia. Indonesia adalah negara yang memiliki gunung api yang paling banyak di dunia, yaitu 127 gunung api. Dari 127 gunung api, 69 gunung api merupakan gunung api aktif yang selalu dipantau. Gunung-gunung api yang ada di Indonesia terkenal dengan letusan-letusannya yang sangat dahsyat. Di antaranya adalah Krakatau, Gunung Merapi, dan juga Gunung Agung. Gunung tertinggi di dunia ada di daerah Nepal dan di daerah Tibet, yaitu Mount Everest, yang merupakan puncak tertinggi dari pegunungan Himalaya. Sedangkan gunung tertinggi di Indonesia adalah Gunung Jayawijaya yang ada di Pulau Papua. Gunung tertinggi atau Mount Everest mencapai puncak 8.490 meter, sedangkan Jayawijaya puncaknya mencapai 4.884 meter. Puncak Jaya sendiri merupakan salah satu gunung tertinggi di dunia yang termasuk dalam 7 gunung tertinggi yang ada di dunia. Ketika mencapai letusan, maka gunung api adalah sebuah bencana bagi penduduk di sekitarnya. Nah, selain menimbulkan bencana bagi penduduk sekitarnya, gunung api juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Misalnya, pasir yang dikeluarkan oleh gunung api bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Dan juga abu vulkaniknya. Abu vulkanik adalah suatu material yang bisa menyuburkan tanah-tanah pertanian di wilayah sekitar gunung api, yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, yang akan menyuburkan tanah dan memberikan hasil panen yang berlimpah. Nah, adik-adik, bagaimana? Sudah kenal dengan gunung api? Oke, belajar lagi, nanti di klik berikutnya kita akan lebih banyak lagi belajar tentang gunung api ini. Oke, salam kilik. Apa ciri-ciri gunung berapi akan meletus dan apa saja yang harus adik-adik lakukan saat gunung berapi meletus? Yuk kita simak yuk.
Beberapa ciri gunung berapi akan meletus. Pertama-tama, suhu di sekitar gunung naik. Kemudian, yang kedua, mata air menjadi kering. Gunung berapi tersebut sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai dengan getaran atau gempa. Berikutnya, tumbuhan di sekitar gunung layu, dan binatang di sekitar gunung berimigrasi dan kelihatan gelisah. Itu dia ciri-ciri jika gunung berapi akan meletus. Apa yang harus dilakukan saat gunung berapi meletus? Sebelum bencana, siapkan masker dan kacamata hitam untuk melindungi diri dari abu vulkanik. Buatkan dan siapkan skenario evakuasi. Ketahuilah jalur evakuasi yang aman untuk disinggahi. Ikutilah arahan lembaga resmi. Persiapkan seluruh bantuan logistik, makanan, minuman, senter, uang tunai, dan lain-lain. Sedangkan saat terjadinya bencana, jangan lupa menggunakan kacamata hitam, pelindung mata, serta masker. Hindarilah tempat terbuka. Hindari juga untuk berada di area lokasi tempat gunung meletus. Lindungilah seluruh tubuh dengan menggunakan pakaian yang tertutup. Setelah gunung berapi meletus, maka jangan melakukan aktivitas di tempat terjadinya letusan. Jangan mengendarai kendaraan roda 4 ataupun roda 2 di area letusan gunung. Hindarilah bermain dan beraktivitas di daerah kali dan sungai karena adanya lahar dingin. Bersihkan dahulu atap rumah yang tertimbun debu vulkanik.